Oke, yuk kita gas aja. Kamera dong. Halo semuanya, kenalin nama aku Robert Irwin, bisa panggil aku Bird aja. Aku dari Teknik Industri Angkatan 2024 dan aku masuk dari jalur SNBP. Nama aku Joan Antoni, bisa dipanggil Joan. Sekarang aku jadi supir guys. Jadi kalau misalnya aku ngeliat kanan kiri emang harus berhati-hati di lalu lintas. Aku dari Teknik Industri juga, Angkatan 2024 dari jalur IUP. Yeay. Halo semuanya, kenalin aku Putri Andini. Aku dari Teknik Industri 2024. Aku masuk dari jalur SNBP. Halo semuanya, kenalin nama aku Naila Zahra Syajohari, Teknik Industri Angkatan 24. Aku masuk lewat jalur SNBT. Halo teman-teman, kenalin nama aku Putra. Aku dari Teknik Industri Angkatan 24, jalur masuk PBUB. Halo guys, nama aku Talita. Aku Teknik Industri 24 juga dan jalur masuk aku dari IUP. Nama aku Fatan, aku dari Teknik Industri 24 juga. Aku jalurnya dari UTUL teman-teman Mandiri. Halo teman-teman, kenalin nama aku Sasha. Aku dari Teknik Industri Angkatan 24 dan jalur masuk aku Mandiri. Wih. Keren banget. Perkenalkan aku Sasi dari Teknik Industri Angkatan 24 juga. Aku dari jalur Mandiri. Mandiri semua Mandiri ini semua. kayaknya. Iya, Mandiri ya. Di belakang ini trio Mandiri ya teman-teman. Mandiri. Yes. Betul. Hai guys, aku Joan. Aku Nasya. Aku Ica. Aku Talita. Dan kami dari Teknik Industri Angkatan 2024 jalur IUP. Asik banget guys. Kita sekarang udah di semester 2 kan saya. Iya. Yap, betul sekali. Udah gak kerasa udah 1 tahun aja ya di teknik industri ini. OTW punya adik tingkat ya. Dia anak udah asik ya. Mau ngomongin semester 2 nih, bentar lagi kita jadi cutting loh guys. Kalau cutting tuh berarti ada apa? Ada dedek Ada dede gemes. serem banget, Cok. Ada dede gemes banget, Cok. Siapa tuh? Serem banget nih. Ada dede gemes. Ya, Hati-hati ya guys sama Putra. Hati-hati Putra sama Putra, sumpah hati-hati. Makanya ikut band. Enggak. Perasaan baru kemarin kita osjur ya. Iya sih, benar-benar. Baru Kita bakal pionir. ngajarin adik-adik ya. Emang osjur gimana sih? Emang Kalau teknik industri seru sih. Seru banget. Seru Kacau. kita suruh kenalan gak sih nggak salah? Iya. Iya, Jangan benar. dulu dulu. Oh, jadi Tapi jangan kenalan spill dulu. ya dikit-dikit Oh, iya, aja. Kenalan. Keren pokoknya Karena sih. Ojur pasti kenalan sih. Iya, makanya silakan. Semester 2 nih gimana perasaannya? Lebih capek. Iya sih. Jauh lebih capek daripada. Kayak rasanya nggak ada istirahat gitu loh. Bener banget. Padet banget, real. Kalau dibandingkan semester 1 gimana? Iya, jauh. Oh iya. Kayak tuh semester 2 1 minggu tetep ini gak sih kayak ngumpul Iya. ke kampus segala macam. Karena kita juga udah join. Iya sih. Organisasi Apa? gitu ya. Iya. Waduh. Karena tuh udah semester 2 ya guys ya. Iya. Semangat. Iya, nggak kerasa, Jujur, jujur, Cok. Jujur. Demi Allah. Lagi jadi cutting. Lu pada udah berapa kayak udah banyak tugas belum? Jujur, tugasku sekarang numpuk 4. Wow. Astagfirullahaladzim. Seminggu bisa 5 nih, seminggu bisa 5. Astagfirullahaladzim. Ini baru semester 2 guys. Kita belum semester atas. Iya, gimana ini baru semester 2. Gimana? Tolong semester jangan atas? tumbang dulu ya teman-teman. Jangan tumbang dulu. Jangan tumbang dulu nih teman-teman. Fun fact-nya ya, kita kan first batch banget nih. First batch. Kalau jujur itu kayak agak risky gak sih? Kayak kalau jadi first batch gitu. Iya, jadi kayak kita bisa uji percobaan gitu. Pertama kali gitu. Tapi kayak kalau aku jujur ya dulu tuh kayak ngambil first batch juga karena kayak aku gak yakin sama hasil SNBT gue sih. Kalau kalian gimana? Siapa Jujur dulu? aku- Dari Jo dulu Oh, deh. iya, oke boleh. Jadi aku nggak tahu kita first batch, jadi kayak yaudah aku dapat aja. Oh, really? Iya. Enggak banyak research. Kurang Iya, riset maaf. It's okay. Kamu Nas, gimana Nas? Kalau aku sih pribadi kayak emang udah tahu, makanya awalnya tuh nggak mau ambil kan, karena kayak oh nanti risky, nanti gimana nggak ada referensi cutting gitu, tapi ya rezekinya di sini guys. Yang bisa keren nggak sih first batch kita kayak literally set the standard guys. Benar. pionir. Ya. Pionir perintis. Kalau Talita? Kalau aku sendiri, aku udah tahu kalau bakal first batch, terus kayak awalnya emang nggak yakin, tapi kayak ya udahlah coba aja lah dulu, yang penting teknik industri gitu kan. Jadi karena aku juga sama kayak Ica kayak kurang yakin sama SNBT kan, jadi ya udah deh
kenapa nggak coba aja gitu. Jadi kayak yaudah. Aku kepo nih, Nela kan jalur SNBT ya. Sebelumnya ikut SNBP juga nggak? Aku sebelumnya sempat coba SNBP, cuman merah hasilnya. Pilihan satu teknik industri UGM, dan aku cuma pilih satu. Ya, lewat jalur SNBT berhasil masuk. Dari aku sendiri kalau pas SNBP ya, pas itu aku kayak pas dibuka, aku kayak bingung, aku kayak nggak tahu kan warna yang lulus itu warnanya apa. Kayak kalau nggak lulus tuh merah kan, pikirnya kalau misalnya lulus ya hijau kan, pas musuhnya kok biru kan, aku kayak kok ini lulus, oke, oh my god. Lucu banget lagi. Aku tantrum banget pas. Gimana nih, Nela? Aku pengen tahu deh, boleh spill skor UTBK-nya nggak ya? Di skor UTBK aku di rata-rata 762. Tapi memang rata-rata angkatan kita naik melejit guys. Angkatan kita paling rendah di 720 kayaknya. Semangat ya teman-teman. Selamat berjuang. Sukses. Sekarang yang SNBP nih. Iya nih, kalian rata-rata berapa deh? Kalau dari SNBP ku 91,67 kayaknya. Ada sertifikat lagi guys. Oh, sertifikat apa tuh? Nah, kemarin aku ada ikut lomba Olimpiade Nasional. Nah, ya, kalau itu bakal ngebantu banget sih guys kalau untuk apa sertifikatnya. Kalau dari aku rata-ratanya tuh aku sama kayak Robert 91-an. Tapi aku nggak pakai sertif, flexing dikit. Aku adalah lulusan pertama yang masuk game teknik industri. Tapi yang SNBP artinya kalian persiapannya dari kelas 1 dong, kelas 1 SMA atau gimana? Kalau dari aku tuh kelas 10 malah aku main mulu guys. Terus pas kelas 11 baru kayak orang-orang udah pada kayak udah akhirnya aku ikutan kejar juga. Jadi tipsnya main-main dulu guys. Betul banget. Nela gimana nih? SBT-nya? Kan aku keterima eligible nih. Memang dari awal aku keterima eligible, aku tuh kayaknya nggak mungkin masuk lewat SNBP gitu loh. Ya udah, aku kelas 12 masuk les inten. Buten. Udah inten. Ya udah, aku belajar dari inten aja, ikutin TO. Mungkin beberapa minggu sebelum UTBK, fokus latihan soal aja, ngulang-ngulang yang sebelumnya. Kita gitu aja sama doa restu, jalur langit. Ya, tekun, banyakin latihan soal sih menurut aku. Karena kalau udah kebiasa ngerjain soal, kamu akan merasa kayak easy. Ngeri. Sebenarnya kayak kalau nggak les pun juga nggak apa-apa gitu. Iya. Ada aja orang yang ikut les tapi nggak dilakukan dengan baik dan benar. Sama aja dong. Tapi jangan terlalu harap sama SNBP ya guys. Iya benar. Harus Tetap belajar ya, belajar. tetap belajar. Siap-siap. Nah, itu pasti orang-orang tertarik nih, pasti udah pada mau banget nih masuk teknis. Gimana tuh guys masuknya, caranya? Mungkin start dari yang PBUB dulu nih. Boleh. Stepnya ya, pertama nanti kita bakal daftar online dulu nih guys. Terus apa lagi kayak yang harus kayak dicantum-cantumin gitu? Oh, yang harus dicantumin itu yang paling terutama nih, sertifikat guys. Jadi PBU itu dibagi jadi beberapa lagi, ada PBUB, ada PBU kemitraan dan lain-lain. Jadi aku ikutnya PBUB. PBUB itu adalah penerimaan bibit unggul berprestasi. Jadi kita nyantumin sertifikat prestasi non akademik. Nah, boleh banget nih teman-teman yang punya prestasi non akademik kayak silat, karate yang udah ikut kejuaraan nasional, provinsi dan internasional juga, kalian bisa nyantumin banget tuh. Itu kayak. Put, aku dengar-dengar ada apa nggak sih kayak jalur masuk lewat e-sport gitu? Oh iya benar guys. Nah, buat teman-teman yang emang pengen banget masuk jalur e-sport dan pengen banget ngembangin bakat di dunia game, bisa banget masuk UGM jalur e-sport. Ada beneran? Ada beneran, serius, nggak bohong aku. Wah, gokil. Kita bisa masuk game jalur Jalur e-sport. Jalur e-sport. Itu baru ada tahun ini apa gimana tuh? Sebenarnya kayaknya udah dari tahun-tahun sebelumnya, cuman baru naik di tahun-tahun sekarang gitu. PBU itu ada syaratnya nggak sih kalau kayak mau masuk itu tuh kayak kriteria pendaftarnya tuh gimana gitu? Oh, pasti ada banget dong. Dan buat sertifikat yang kita cantumin itu minimal tingkat provinsi teman-teman. Tingkat provinsi dan minimal juara itu juara 1, 2, dan 3. Selebihnya juara 4, 5, 6 itu udah nggak bisa. Dan buat kategori per tim itu biasanya kalian cantuminnya tuh secara langsung aja. Dan kalau misalkan secara individual itu kalian bisa minta surat rekomendasi dari pihak instansi. Kayak gitu teman-teman. Kalau boleh tahu, Bagus sih. iya. Kalau boleh tahu dulu Putra juara apa tuh Putra? Iya. PBUB marching band teman-teman. Emang masih bandnya juara gimana? Maksudnya kayak nasional kah atau gimana? Alhamdulillah aku dulu pernah
dapetin juara 1, 2 tingkat nasional, silver medal tingkat internasional, dan sisanya ya tingkat-tingkat nasional juara 2 dan juara 3 gitu teman-teman. Sertifikat itu harus dilegalisir juga dan juga harus dapat persetujuan dari pihak penyelenggara lombanya. Kalau nggak dapat itu, nggak dapat tanda tangan dan nggak dapat cap itu, nggak bakal bisa buat Nggak valid dicantumin. ya? Iya, nggak valid gitu. Betul. Paham. Oh iya, cantumin rapot juga ya teman-teman. Jadi buat pendaftarannya nanti, kalian selain nyantumin sertifikat, kalian juga nyantumin nilai akademik kalian dari rapot kalian dari semester 1 sampai semester 5. Itu waktu itu nilai rapotnya rata-rata itu 1 sampai 5 itu 90. Dan alhamdulillah ketambahan di sertifikat, aku nyantumin 5 sertifikat, guys. Jadi langsung kebantu dan ke up, jadi aku akhirnya masuk industri UGM. Kelas coba kelas mirip ini ya, mirip SNBP tapi nggak perlu eligible. Iya. PBUB itu juga bertanding sama UTUL, guys, nih BTW. Jadi apa kita perlu cerita juga guys perjalanan kita? Kayak kita harus cerita juga Harus nggak nggak sih? sih? Aku pengen banget ya cerita nanya ke kalian loh. Aku pengen banget. Ini yang jalur tulis teman-teman. Jalur belajar teman-teman, belajar. Kemarin gimana ya kayak persiapannya ya? Coba kan kita beda-beda nih. Iya nih, kalian kan masing-masing orang nih, pasti punya perspektif yang beda-beda dong. Iya. Aku dulu inten guys. Sama aku juga inten. Aku NF guys. Nurul Fikri. Nah, kalau untuk persiapan sendiri kayaknya beda-beda nih ya dari aku bertiga nih. Cuman mungkin aku mulai dulu kali ya. Persiapan kayak secara akademisnya kali ya. Oh iya, bisa Nah, pas di Inten tuh aku tuh benar-benar baru lock in benar itu seminggu sebelum UTUL. Iya. Seminggu sebelum UTUL. Iya, itu jujur jadi tiru sih teman-teman. Itu karena kan ada ini sih, maksudnya ada simak UI juga kan. Jadi kayak aku harus ngebalancein. Terus kan itu ada 3 nggak sih, Sas? Ya kan maksudnya pas di UGM-nya TKDU, TKDU potensi, terus sama yang paling gini TKA Saintek. Iya, benar TKA. Kacau itu sih. Jadi di TKDU yang pertama ini ada matematika dasar, tapi bukan yang kayak matematika IPA, yang literally kayak pola bilangan, aritmatika gitu kan. Terus ada literasi bahasa Indonesia sama litbing, literasi bahasa Inggris. Terus abis itu kan di bagian TKDU kan udah tuh, itu dikasih berapa ya? 1 jam kalau nggak salah saya tahu. Sebentar itu 1 jam? Iya, tapi tunggu dulu masih ada lagi, ini baru 1 subtes. Kedua nih, subtes kedua TKDU potensi singkatku namanya. Jadi itu soal-soalnya tuh kayak psikotes gitu teman-teman, kayak nyocok-nyocokin apa kalau nggak salah. Gambar nggak sih? Iya gambar ya kan. Kayak bulat. Terus ini kalau ini cocok nggak? Terus kalau nggak salah sinonim nggak sih? Iya. Sinonim gitu kayak PBM. Kayak balik-balik gitu. Iya. Terus paling pas akhir sih ya. Nah ini dia. Final boss ya. TKA Saintek nih teman-teman. Kenapa aku bilang final boss? Soalnya kayak OSN coy. Sumpah ya kan? Mirip OSN walaupun materinya emang kayak materi ini ya. Iya. Wah kacau. High level itu kayak soal hot banget. Kayak fisika tuh ada penggabungan hukum lah. Kimianya juga. Ya kimia MTK juga sama coy. Bahkan biologi menurut aku juga susah. Iya, biologi juga susah. Benar-benar advance banget. Kayak dokter. Iya cok, Terus sumpah. kita ini kan kalau UTBK kan nggak mempersiapkan biologi. Iya benar. kimia. Jadi kita kayak harus benar-benar belajar dari awal lagi. Kalau lupa harus benar-benar belajar dari awal lagi. Siapa dia? Iya, kita pengen tahu dong. Sebenarnya benar-benar sama Fatan ya, karena aku sendiri itu inten teman-teman. Sebelum UTBK juga. Nah jujur aja nih aku mengikuti semua kelas tambahan yang ada di inten. Buset. Nggak bisa. Ini termasuk itu. Karena aku tuh nggak dong gitu loh, kayak ini tuh bahas apa? Kayak ada soal yang jenisnya sama ya, tapi kayak beda, mungkin logikanya diputar dikit udah nggak paham guys. Ini kayak menurut aku udah beda dunia gitu. Jadi aku emang harus banyak banget tambahannya kan. Sampai itu memang itu sangat stres karena aku mikir orang-orang nih kok masih pada ingat ya pelajaran di SMA Iya cok, sumpah. setelah belajar UTBK. Terus gimana aku yang nggak belajar? Terus gimana tuh Sasi? Jujur aku mempersiapkan UTUL ini sangat-sangat last minute juga. Ya, Fokus itu lumayan. kayak seminggu sebelum ini. Oh, yang kayak benar-benar fokus gitu Iya, ya. 2 hari sebelum UTUL dah. Tolong Buka buku tapi kayak mendekati. Iya. Paham. Gila. 2 hari sebelum UTUL. Wah, gila. Oke, terus kayak sebenarnya waktu itu tuh kalian
manajemen waktunya gimana sih guys persiapannya? Jadi itu aku kayak bener-bener fokus ke prediksi soal-soal buat tahun ini aja, biar nggak kepikiran sama yang lain. Benar. Jadi mendingan gitu teman-teman daripada nggak kejawab soal apapun teman-teman. Padahal kita fokus ke materi. Nah dari situ tuh bisa ngehemat waktu banyak banget. Kalau kamu gimana Sas? Kalau aku bagi sih per ini. Misalnya dari pagi itu aku belajarnya fisika, terus tapi siangnya aku kimia. Malamnya ntar beda lagi gitu. Oh berarti Bukan per hari hari. kayak gabung lah ya, ada yang gabung-gabung. Bukan satu Oh, iya. mapel satu hari. Oh, kalau kamu gimana Sas? Aku sama sih. Dulu bahkan ngevideoin diri aku untuk aku ngitung aku ngerjain soal berapa menit. Sumpah? Iya. Sumpah niat banget Cok. Sampai di Sumpah, timer sampai ya. Biasanya gitu kan. Kamu dulu study tweet? Enggak, sumpah. Oh enggak. Cuman aku kayak ngeliatin orang-orang tadi tuh kayak enak aja Oh, ngeliatin ya. oh iya iya Kayak benar sih semangat kayak gitu di time jadinya. gitu kan. Bener-bener. Asik aja Iya, sih. main HP ya. Benar-benar. Iya, karena aku pengen kayak di beberapa bentuk soal itu tuh aku udah jago gitu loh. Jadi kayak kalau ada soal yang susah, aku bisa spend waktu lebih banyak. Oke. Oke guys, jadi kita hashtag throwback dulu deh ke masa-masa daftar. Apa syarat-syaratnya buat daftar jalur IUP? Pertama harus siapin berkas-berkas, rapot dari semester 1 sampai 5, terus juga sertifikat English. Jadi itu mau IELTS, TOEFL atau Duolingo. Nah, terus sertifikat kalau misalnya punya itu opsional. Oh ya, motivation letter. Oh ya, maaf banget. Itu paling penting loh guys, motivation letter. Terus apa lagi? KTP apa itu? Iya, Tapi KTP. banyak nggak sih berkas-berkasnya? Cuma Kayak basic biodata gitu loh. Iya, oh, CV. Terus mereka kalau pas itu dia dikasih template kan? Kita dikasih Iya. template. Jadi CV kalian menyesuaikan sama template CV yang diberikan DTMI. Nah, kalian dulu cantumin sertif-sertif apa guys? Jujur enggak ada sih. Karena emang enggak ada. Maaf Jadi ya kayak guys, kupu-kupu guys kudu. Tapi bisa kok walaupun ini. Oh, kamu apa Jo? Aku pas itu ada sertifikat English Olympiad gitu, like online, and I got silver medal. Itu national level. Itu lagi ada kayak top 10 infographic poster-ish. Kalau Tapi I didn't cantumin. Ya. Cantumin it. Oh my gosh, maaf guys. Kalau aku cantumin sama kayak Jo, Olimpiade Nasional, aku dapat gold medal. Sama aku taruh di motlet aku, aku semi finalist di business plan competition. Oh ini guys, kita belum bahas tentang sertifikat Inggris. Nah kalian pakai apa nih? Oh iya. IELTS tanda tangan. IELTS. Aku tanda tangan sih. IELTS tanda tangan. Nah kita geng ini ya. Duolingo angkat tangan. Duolingo. Oke, spill score. Gue dapet 7 guys. Padahal bule. Fake bule guys. Fake bule. You're Indonesian guys. Intinya nggak maksimal lah IELTS-nya, tapi aku tuh maksimalin banget di speaking, makanya itu kayak nge-carry lah nilai aku bisa dapet 7 purely karena speaking. Jadi itu saran aku kalau kalian beneran gak ada waktu buat belajar IELTS itu matengin di speaking guys. Because kan writing tuh tentatif kan. Kamu gimana Jo? Spill. I got an 8 guys. Ada 4 ini kan, listening, writing, speaking, reading. Iya masih guys? Iya, reading. Jadi my top 2 itu listening and speaking. Listening 9, speaking 8.5. Jadi I feel like sebenarnya listening itu gampang guys, karena cuma kayak ya udah dengerin aja. Ay bengong loh. Ya maksudnya pay attention guys, karena I feel like that can carry your overall band score. Terus kalau speaking jadi aku kaget kenapa 8,5, karena aku kayak kadang muter-muter, tapi oke, whatever. Terus kayak writing 6.5, tapi kayak yaudahlah guys, maksudnya IELTS itu prepare the best you can. I mean in every English test juga prepare the best you can. Maksudnya banyakin latihan soal, find tips di YouTube. Kayak di YouTube kan banyak kayak speaking yang IELTS band 9 gitu kan. Jujur kalau tentang speaking guys, ini yang I put so much in my head itu don't use fancy language if you guys don't know how to use it. Kayak aku pernah nonton kan kayak muncul di FYP aku kayak IELTS band 9 speaker, dia beneran kayak he used like the chillest English ever, tapi masih band 9 loh, karena like he was just fluent with it was just natural to him gitu loh. Jadi itu saran guys. Kalau Duolingo-ers gimana nih Duolingo-ers? Oke, jadi karena tadi udah gue ceritain kan aku join IUP karena aku gak yakin sama SNBT ku. Nah, which is itu setelah aku SNBT. Nah, aku cuma punya waktu 4 hari sebelum penutupan IUP intake 2. Yeay, terus makanya aku dalam posisi aku gak punya English certificate. Dan aku belum bikin CV, belum bikin motlet dan kawan-kawan. Jadi kayak aku nyari English certificate yang paling cepat, yaitu Duolingo. Yang dia bisa kayak 12
12 jam langsung jadi kalau aku, karena aku daftarnya mepet, aku coba mock testnya dari Duolingo sendiri. Itu kayak aku mau coba mungkin naik 4 kali mock test atau 5 kali mock test, dan aku bisa dapat 120 guys. Jadi kayak gunakan Duolingo kalau Anda kepepet, karena itu Bener sangat tepat dan aman. Ya kayak last but not least, ayo nih Ica. Oh, aku sama sih case-nya kayak Ica, karena kayak kan aku dulu juga daftar intake 1 kan, terus itu juga ada mepet penutupan. Terus kayak aku pikir kalau misalnya TOEFL itu nanti keluarnya kayak baru 2 mingguan lagi gitu kan, jadi udah Duolingo gitu. Nah terus persiapannya itu aku cuma sekali mock test itu, dan itu pun sebelum aku beneran tes yang Duolingo gitu loh. Jadi kayak baru sekali doang, terus langsung udah bodo amat, lost aja gitu kan. Oh ya BTW score aku tuh 110. Nggak prepare, nggak gimana banget itu. Iya guys, jadi kayaknya kayak kalau sebenarnya Duolingo tuh gampang banget. Jadi kayak itu gampang banget. Jadi kalau misalnya kayak ada kayak long time, misalnya kayak kalian cuma punya waktu seminggu, kalian bisa dapat kayak maybe kayak 130 ke atas gitu lagi. Iya, atau bahkan 160 juga bisa guys. Mentok jadi, gitu. Mentok. Jadi kayak usahakan guys. Nah, IELTS kan around 3 mils gak sih? Kayaknya tuh deh. Tergantung nggak sih? Kalau Duolingo tuh berapa ya? Duolingo aku udah sama yang cepat 1,5. Itu udah sama yang cepat. Tapi kalau misalnya kalian nggak nyoba cepat cuma 800. Tapi it's okay guys. TOEFL is always an option. Ya. Tapi ingat waktu guys. Iya, itu kan minimal 3 minggu sebelum lah. Iya. Ya, speaking on which, guys, apa hal yang paling what terjadi pas interview menurut kalian? Apa ya? Aku ada. Ica. Jujur gini guys, kan aku wawancaranya online. Jadi pertama itu ini fun fact ya. Jadi kayak wawancara online nya aku sama Tali itu di satu room. Bener banget. Kita kayak Iya, aku sama Nasya satu room. Enggak deh. enggak bener Sendiri. Aku sama Ale. Iya, sama Ale sama Erwan. Oh. Sorry, lupa. Oh iya, intermezzo guys. Aku intake 2, Nasya intake 3. Intake Ica, 2. Intake 2 juga. Oh, oke. Tadi sampai mana ceritanya, sampai wawancara ya? Iya. Oke, jadi Satu room sama Talita. Jadi guys, untuk kalian yang online itu nanti pertama kalian suruh screening dulu buat daerah ruangan gitu kan. Kan ini pas interview aku sama Talita di ruang tunggu yang sama di Zoom-nya. Ya, Nah, belum ke breaking room apa sih? ke breaking room-nya. Terus kayak somehow ibunya itu, ibu TU-nya ngomong itu nggak ada suaranya. Jadi kayak aku kayak aduh ini ngomong apa. Dan karena aku tuh jujur jarang interview, jadi aku kayak cari di Google gimana caranya agar keterima interview. Gimana caranya apa? Keterima interview. Terus kayak aku katanya tuh selalu tersenyum. Jadi kayak kalian bayangin aku senyum terus gini. Apa alasan? Gue udah kayak senyum terus pas di wedding room-nya dia. Terus ibunya tuh ngomong gak ada suaranya. Aku tuh kayak berusaha ketawa tapi sebenarnya senyum tuh kayak Iya, aku juga ketawa lagi pas itu. Iya. Parah banget. Terus karena saya ini JB banget orangnya ya, aku tuh ngecat Talita. Iya. Kayak bilang, ini suaranya kedengeran gak sih? Terus aku lihat muka dia langsung kayak Nah, terus kalau aku ada satu lagi tuh adalah ketika interview udah masuk ke breaking room nih. Terus ditanyain gitu, jadi kayak setiap dosen tuh pasti nanya something yang paling out of the box. Buat kayak mikir untuk menilai penalaran kalian guys. Nah, untuk aku gini, jadi dosen fisika itu tanya ke aku, kamu anak IPA kan? Aku jawab iya. Terus tanya gini, kamu bayangin deh kalau misalnya ada orang nih di atas Burj Khalifa, gedung tertinggi di dunia, terus kayak ada orang yang di atas itu jatuhin koin, terus bawahnya ada orang tuh lewat. Nah, orangnya ketimpaan koin. Nah, orangnya mati atau enggak? Final Aku kayak langsung destination. kayak Please. hah? Nah, tapi somehow aku gak tahu kenapa kayak sehari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya tuh ada konten TikTok persis banget. Udah Red string theory. Iya, terus kayak aku kayak langsung, oh ya betul bisa jawab. Aku bilangnya sih benjol doang guys. Benjol berapa saja itu? Gak tahu sih, tapi somehow aku terima guys, berarti jawabannya benar. Oke, kalian ada nggak sih guys pertanyaan kayak gitu? Aku ada pertanyaan di luar nalar. Bukan luar nalar, lebih ke aku kaget aja gitu loh. Aku tiba-tiba ditanya nih, aku kan ketolak intake 2 ya guys. Oh my god, so sad. Tapi akhirnya keterima intake 3 guys. Woo!
tuh aku ditanya kalau kamu mau sedekah beras berapa kantong, terus aku kayak mikir kayak serba salah kalau aku jawabnya, tapi akhirnya aku kayak jawab tapi itu kayaknya salah. Terus aku tuh ditanyain how do birds fly, aku tuh ngejelasin secara anatomi, tapi mereka tuh nanyanya secara fisika dan aku tuh lupa. I forgot that aerodynamics was a thing pas interview, guys. Aku ngomongin anatomi burung. Nah, tapi selain itu I think I put a very wild card pas interview nih, pas intake 3. Jadi kayak aku tuh beneran pas intake 3 tuh mindset aku kayak oh this is the last chance, nothing to lose. Kayak nothing to lose but there's a lot to lose mindset lah. Aku tuh yang kayak intinya whatever's happen. Terus disuruh closing statement, intinya aku ngomong kayak I promise to all of you guys in this room that no matter what the results will be, accepted or not, that I'll become a successful person on my own or with you guys. Terus aku end kan, terus after aku end tuh aku kayak what did I just say? Tapi keterima guys. Mereka ngeliat kayak ini risknya banyak banget, aura gue plus 1000 aura points orang kayak gitu guys. Jadi kayak saran guys, harus have a lot of aura and risk, be confident. Yes, be yourself guys, be yourself. Di interview tuh be yourself. Emang true. Mereka pasti nanya ke me kayak kamu pinter fisika MTK nggak? I'm like no, I like English literature instead. Itu kan kayak nggak linear banget ya sama Tekdus, tapi masih keterima guys. Jadi be yourself, soalnya itu yang dicari sama mereka. Authenticity, jangan bohong. Kalau misalnya aku pas itu kayak sebenarnya mirip-mirip sih kayak pertanyaan di luar nalar juga sih. Pas itu aku pertama ditanyain hobi kayak hobi kamu apa gitu. Aku bilangnya digitally gitu kan. Terus abis itu bapaknya yang interviewernya itu kayak langsung nyambungin ke iPad karena kan digitally pasti pakai iPad kan. Terus ditanyain menurut kamu berapa penjualan iPad di Indonesia pada tahun berarti 2024 gitu. Kayak awalnya jawabnya tuh kayak ngasal aja kan. Tapi sama bapaknya tuh kayak disuruh kayak apa sih kayak statistically kayak ada persenannya gitu. Jadi aku kayak yaudah ya pengen aja bodo amat berapa persen lah. Terus kayak gitu. Kan kita harus cantumin motivational letter. Aduh, kira-kira apa motivasi kalian dulu buat daftar Tekdus? Sebenarnya kayak kalau aku motivasi nama masuk Tekdus itu gara-gara pas kelas 11 Tekdus UGM tuh ke sekolahku. Jadi kayak aku mau riset itu kayak dari ini kayak ngerti ini gitu. Tapi kalau untuk Motlet somehow aku masukinnya itu malah tentang event sama esai yang belum pernah aku tulis gitu. Jadi kayak aku kayak suka untuk kayak kreasi, terus aku pengen improve terus, kayak mengimprove sesuatu. Kayak semisal contoh kalau misalnya kalian pernah ke Jalan Solo, dia tuh kan kabelnya banyak ya guys. Nah itu aku bilang aku pengen improve itu sebagai lebih rapi. Berarti nyantumin kayak study case gitu ya? Iya, kalau aku kayak gitu. Mana kalau Talita? Kalau aku sendiri sebenarnya Tekdus itu kayak baru pilihan aku kayak kelas 11 atau 12 gitu. Sebenarnya dari awal tuh gak kepikiran mau masuk Tekdus, terus kayak karena aku lihat-lihat IUP ada yang Tekdus nih, jadi kayaknya aku mau nyoba aja nih yang Tekdus karena dulu aku milihnya kan RC kan, tapi RC nggak ada IUP, jadi aku milihnya Tekdus. Terus udah aku kayak di motivational letter itu kayak nulis kenapa aku mau masuk Tekdus, habis itu kenapa aku mau masuk IUP, terus kenapa aku masuk UGM. Ya basic aja sih sebenarnya, dan juga aku juga nyantumin kayak pengalaman pas sekolah dulu pas SMA kayak event atau mungkin aku kayak ikut kegiatan apa gitu. Yang penting concise dan kayak emang benar-benar menunjukkan motivasi kalian kenapa kalian mau masuk Tekdus UGM gitu. Gimana nih Jo? Jujur aku lupa isinya apa ya. Tapi setuju dengan Talita, maksudnya kayak tunjukkan kalau kamu emang semau itu untuk menjadi mahasiswa teknik industri UGM guys. Aku pasti tuh taruh pengalaman masa kecil, kayak kenapa aku mau masuk teknik in general, habis itu aku masukin kenapa aku mau teknik industri secara spesifik. Kalau aku kayaknya guys, aku ngambil different route ya. Aku tuh ngesebutin sebuah masalah yang aku ngalamin sepanjang 6 tahun sekolah di sekolah aku, yaitu BSB, Binus School Bekasi. Love, shout out ke BSB. Jadi itu Binus tuh di daerah Narogong. Terus intinya kayak aku tuh kayak ngejelasin di motivational letter aku, sepanjang 6 tahun aku sekolah di Binus, banyak banget kayak there were a lot of changes, kayak tiba-tiba ada tol baru, terus tiba-tiba kayak ruko-ruko di kota wisata kayak di upgrade, tetapi jalan Narogong tuh nggak pernah diperbaiki. Terus aku ngomong hal-hal kayak gitu tuh jangan di neglect,
waktu itu kenapa saya mau masuk Tekdus, biar hal-hal yang kecil yang orang-orang suka overlook tuh bisa difokusin. Apa sih, like development, you need to take everything with you to evolve, not only like the major stuff. Kalian bangga nggak masuk UGM jalur kalian masing-masing? Bangga dong. Kamu bertanya. Bangga Bangga dong. Pakai nanya. Air mata, keringat dan darah Uwi. Satu pelajaran yang menurut kalian paling penting yang kita dapat sejak masuk TI, dan kenapa itu bukan Mektek? Maksudnya pelajaran in like moral lesson gak sih, bukan matkul. Iya. Kalau dibandingin semester 2 sama semester 1 tuh beda banget sih guys. Karena kayak semester 1 masih oh my gosh, pokoknya kalian tuh harus banget enjoy semester 1. Itu kayak kalian luang banget waktunya. Ayo kalau kalian mau main tuh main aja tugas bisa dikerjain nanti tuh kayak main aja main. Sekarang main gas. Mainlah sebelum main dilarang guys. Exactly. Jadi gitu guys. Mas semester 1 itu pasti kayak masa adaptasi kalian. Jadi kalau misalnya kalian kayak udah sebulan 2 bulan kok merasa kayak masih apa gitu ya, itu nggak apa-apa guys, itu wajar banget. Enjoy aja, have fun, maksudnya tetap kerjakan tugas-tugasnya. Jangan kayak aku guys. Tuh pas itu lupa ikut Google Classroom salah satu matkul. Jangan dicontohin. Aku semester 1 kayaknya terlalu stres deh guys sama adaptasi. Karena aku tuh jujur, I found my people banget loh pas SMA. Kayak ini shout out kalau kalian nonton ya, I love you guys so much and I miss you guys. Jadi itu kayak I found my people banget. Terus tiba-tiba dari circle aku sendiri ke UGM. Jadi aku agak susah adaptasi dulu, dan apalagi ada yang Optim. Stay tune guys, stay tune. Tapi pesan yang menurut aku penting tuh, just be yourself loh guys. Kayak don't take it too hard. Kayak intinya just enjoy uni, go with the flow, belajar. Ingat tujuan kalian ke UGM tuh buat apa? Buat belajar. Kayak kalian tuh di kuliah jangan pikirin oh mereka bakal suka aku enggak, mereka bakal ini enggak. Fokus belajar, fokus dengan karir kalian, impian kalian nanti di masa depan gimana. Itu pesan yang menurutku paling penting. And don't forget, have fun while you guys are doing that. Okay. Kalau aku sih semester 1 kayak harus adaptasi dulu, karena nih jujur ya, belum masuk IUP aku mikir kayak waduh nih anak IUP kayak bakal kayak gimana ya, takutnya kayak apa ya, gak sefrekuensi gitulah sama aku yang dulu. Tapi masih aman-aman aja kok, masih yang secil itu dan aman-aman aja, nggak sefrekuensi banget. Oke, cukup tahu. Enggak, maksudnya masih frekuensi banget. I found people here gitu, really. Gitu. Kalau misalnya pas semester 1 itu juga kayak aku ngiranya kayak bakal udah yang sibuk banget, banyak tugas dan rekom dan sebagainya. Tapi enggak sih, masih chill banget, masih bisa main banget gitu. Makanya kayak tadi Jo sama Nace bilang kayak mainlah sebelum main tuh dilarang guys. Karena kalau semester 2 tuh bener-bener kita udah sibuk banget. Udah mulai banyak tugas, rekom dan lain sebagainya. Terus juga kalau misalnya kalian masuk ya specifically Tekdus UGM tuh kalian pasti banget bakal FOMO ambis guys. Karena kan sih pada ambis semua. Makanya pas semester 1 aku kayak kok pada ambis semua, apa gue FOMO aja kali ya. Jadi kayak dan itu terbawa sampai sekarang gitu. Nah, kalau Ica gimana nih? Jadi kalau aku semester 1 itu adaptasi dulu, dan aku sama kayak Talita karena mungkin aku tuh dari SMP itu di sekolah negeri, SMA sekolah negeri, jadi aku takut kalau lifestyle-nya itu nggak sesuai sama aku. Kayak sebenarnya kayak tergantung aja sih guys, kayak kalian udah bisa ngatur kalian tuh mau gimana. Jadi kayak kalau misalnya kalian emang in budget ya jangan ikut main terus, tapi kayak still enjoy gitu loh. Kayak, ya begitulah guys kalau menurutku. Sama ya, adaptasi selama semester 1 sih kayaknya aku alhamdulillah nggak terlalu too much sih, karena aku orang Jogja kan, dan UGM di Jogja juga, jadi kayak nggak susah itu untuk adaptasi. Dan benar keambisan itu iya, karena menurutku lingkungan IUP Tekdus itu sangatlah suportif, dan jadi kita bisa kayak ngambis bareng, kita bisa itu, kita tidak ada yang saling menusuk satu sama lain, dan jangan sampai ada guys. Jadi kayak it's good guys. Ada nggak satu pelajaran yang penting kalian dapat? Dari Putri dan Ella gimana? Kalau dari aku, dulu tuh aku tuh introvert loh guys. Sekarang jadi extrovert karena banyak ketemu orang pas pionir atau pas optimasi. Bener-bener yang kayak aku ngeluarin semua tenaga aku buat kenalan sama orang. Jadi aku kayak istilahnya ngembangin diri aku buat bisa ngobrol dan juga komunikasi dengan benar sama orang baru gitu. Jadi menurut aku itu termasuk life lesson yang aku dapat. Terus selain itu juga kayak suka gitu
aku jadi lebih aktif dibanding pas SMA atau semester 1 karena aku udah berani nyoba buat keluar dari zona nyaman aku gitu sih. Jujur aku sama kayak Putri, banding sama aku semester 1 apalagi pas maba banget, pas baru berapa minggu masuk itu aku beneran se-introvert itu dan se-tertutup itu. Aku sampai yang kayak pulang kuliah itu aku nangis karena aku kayak capek banget ketemu sama orang baru gitu-gitu ya. Mungkin lingkungan baru juga sih mempengaruhi ya. Dan aku ngerasa semester 2 ini apalagi aku udah sangat jauh lebih baik jika dibandingkan aku semester 1 apalagi pas SMA ya. Kayak aku ngerasa sekarang aku lebih ceria, lebih bisa bergaul, lebih aktif juga, lebih berusaha untuk aktif di kegiatan-kegiatan juga. Paling sih aku jujur dulu orangnya aku mageran banget. Nah, tapi karena di sini jadi aku sengaja nge-forsir diri aku buat ikut banyak panitia. Itu benar-benar bikin aku gak malas teman-teman. Terus kayak jadi belajar manajemen waktu juga. Soft skill kayak bisa belajar kayak Excel, spreadsheet. Terus mungkin public speaking, team coordination, project coordination dan lain-lain teman-teman. UGM ini tuh nggak main-main guys. Iya, betul. Kayak kita nggak bisa malas, lebih ke bukan nggak mau malas tapi emang nggak bisa malas. Nggak bisa malas. Nggak boleh malas. Nggak boleh malas. Karena akan langsung ketinggalan gitu. Dan pasti ada konsekuensinya. Iya, karena langsung konsekuensinya tuh kayak instan gitu. Betul, guys. langsung Makanya, instan kayak waduh aku ketinggalan banyak cok. Iya, karena orang-orang keren guys yang keterima Iya, gitu. betul, orang Makanya hebat. Ya, kalau saya sih apa nih? Aku juga sama sih. Terus aku jadi makin tahu aku harus ngapain gitu loh. Iya, benar. Makin bisa ngatur waktu. Benar. Makin bisa kayak mencari identitas diri lah. Iya, iya betul. Benar. Setuju. Kalau Putra gimana nih? Kalau aku sih di UGM ya, karena dulu jujur aku juga jarang belajar juga. Terus aku ngeliat temen-temenku yang di sini kok orang-orang pada ambis gitu. Jadi aku FOMO gitu loh. Harus gitu juga nggak sih? Kalau nggak bakal tergerak gitu loh. Oke, ini buat closingan kita ya guys. Kalau nanti adik-adik IEKMO udah 5 minder sama jalurnya mereka kayak aku IUP batch 2, aku minder banget. Kalau seandainya mereka kayak gini, what message, what advice can we give them? Advice yang I can give to y'all ya IEKMO 25, jangan kayak minder lah. You guys are in Tekdus UGM. Mau jalur apapun kayak mau SNBT, SNBP, Mandiri, PBUB, mau IUP itu that's such a huge achievement. You guys itu udah kayak keren, the kerenest of the kerenest orang gitu loh guys. Mau ada orang kayak contoh yang buat IUP, ada orang mau jalur uang. No, you guys work so hard. IUP itu juga jalur yang susah loh guys. Please guys, jangan minder. Remember to always be yourself and be proud of where you guys are now. Kalian tuh nggak usah minder lah, maksudnya kalian udah keterima loh, kalian udah mengalahkan berapa ribu orang yang udah daftar di Indonesia. Itu artinya kalian keren banget, maksudnya jangan meremehkan judgement dari dosen-dosen yang sudah menilai kalian teman-teman. Jadi kayak kalian keterima tuh artinya kalian mampu gitu loh. Intinya kalian itu udah best of the best ya guys. Mau lewat dari jalur manapun dan mau gimana caranya kalian itu tetap anak UGM guys. Kalian tes, kalian nggak kayak misalnya ujuk-ujuk kasih duit ke dekan terus kalian langsung keterima gitu kan, enggak kan. Kalian tetap tes, jadi be proud of it gitu guys. Kalau dari aku sendiri sih, ingat aja tujuan kalian mas UGM tuh buat apa guys. Facts. Bodoh amat mau jalur apapun, kayak Nasa tadi bilang mau jalur apapun, karena kalian tujuan kalian mas UGM tuh untuk belajar dan achieve something bigger. Kalau guys, be proud of who you are. I think that's a wrap from us. Woo! For more information, jangan lupa check out IG angkatan kami IEGMU.24 guys. Oke. Mungkin segitu aja kali ya sharing kita hari ini. Betul. Mungkin kayak udah mencakup sih. Nggak kerasa ya, tiba-tiba udah kelar aja ya. Iya, udah kelar aja ya. Udah mau kelar gak sih ini? Iya. Malah deep talk ini. Iya, malah deep talk masuk UGM. Kalau gitu sekian dari kami mungkin. Kami tunggu Teman-teman Di Teknik Industri.